Jadi kelihatannya Pak Jokowi dia apa namanya? Ada pepatah bilang begini, you cannot see the wood for the trees. Anda tidak bisa melihat hutan kalau terpaku pada pohon-pohon. Demikian juga Pak Jokowi, dia nggak bisa lihat problem besarnya karena terpaku pada hal-hal remeh-temeh itu tuh. Kunci digembok segala macam, kan semuanya bermula karena kepanikan. Datangnya kepanikan kenapa? Karena ada gas air mata. Kalau parfum yang disemprotkan, yang orang gembira-gembira aja tuh. Jadi hal semacam ini menunjukkan juga pemahaman beliau tentang akar persoalan itu kurang sekali tuh. Orang tentu akan kecewa. Ini bagaimana kok urusannya urusan pintu itu kan urusan gampang aja tuh, kan di semua tempat juga bisa bikin perbandingan. Tetapi kasus ini yang kemarin Aremania dan rakyat Indonesia marah sampai ke seluruh dunia, bahkan di Eropa itu orang pakai pita hitam itu menunjukkan ini kasusnya bukan sekedar pintu Pak Jokowi gitu. Jadi minta maaf dulu lah, baru kita ngomong tentang bagaimana memperbaiki itu. Karena rasa empati pada korban itu kurang diperlihatkan. Langsung ya nanti kita usut segala macam tuh. Bukan sekedar Pak Jokowi, juga ketua PSSI segala macam itu. Jadi nggak ada semacam pendalaman batin tentang peristiwa itu. Itu masalahnya sih, nggak. Karena itu kemudian Arema atau masyarakat umum, bahkan Persebaya, bahkan segala macam, kan kita lihat sekarang adalah seluruh supporter yang dulu berkelahi atau musuh-musuhan sekarang berkompak untuk mengatakan itu karena aparat. Jadi supporter di mana-mana juga sekarang merasa wah kami juga bisa kena hal yang sama tuh. Jadi bagian ini yang mesti didalami oleh Presiden Jokowi. Kita ingin Presiden Jokowi itu punya perspektif lah. Seluruh masyarakat menunggu itu apa perspektif Presiden. Ternyata perspektifnya sesempit pintu yang dia masalahkan. Ya. Nah, sebenarnya di seluruh dunia juga yang dari jauh pun, Bung Rocky sudah bisa langsung mengambil kesimpulan ketika tahu bahwa korban itu akibat ada orang berlarian karena semprotan gas air mata. Dan kenapa mereka bisa menyimpulkan itu? Karena FIFA sudah jelas melarang, statuta FIFA melarang ada penggunaan gas air mata. Sementara, jadi Kapolda misalnya menyatakan bahwa itu sesuai dengan SOP. Dari situ saja, makanya seorang kolumnis di New York Times atau juga fans di Bayern Munchen atau bahkan pemain-pemain di seluruh dunia bisa langsung menyimpulkan ada persoalan yang serius pada petugas keamanan kita, bukan pada persoalan supporter atau pada stadionnya. Nah, informasi-informasi begini yang aparatnya Pak Jokowi atau staf khusus segala macam nggak brief. Kan Pak Jokowi perlu di briefing tuh. Ya. Internasional begini itu, terjemahkan New York Times, terjemahkan koran-koran di Eropa supaya Pak Jokowi ngerti bahwa oh iya ya, bahwa semua sepakat bahwa ini melanggar aturan FIFA, bahwa seluruh dunia langsung bisa melihat apa penyebab dari kejadian brutal itu tuh. Jadi dunia nggak melihat pintunya, jadi Pak Jokowi mesti diajarin supaya bisa berpikir lebih lebar supaya dia dapat perspektif dengan perbandingan-perbandingan tuh. Ini bukan cuma salah Pak Jokowi, ya itu memang kapasitas beliau begitu, tapi staf di sekitar dia tidak kasih informasi yang benar tuh, sehingga Pak Jokowi akhirnya merasa ya ini cuma soal karena pintu kecil itu. Jadi hal-hal begini yang dari dulu kita ajarkan pada istana supaya berpikirnya itu lebar dan dalam, itu masalahnya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, kita mesti mengawali hari ini dengan keberkahan, Bung Rocky, karena terlalu banyak masalah di negeri kita ini, dan kalau nggak kita kuat-kuat, nggak banyak-banyak berdoa, ini berat ini situasinya ini, Bung Rocky. Ya, doa itu kita panjatkan setelah kita berniat untuk menyelesaikan masalahnya tuh. Tuhan bilang kalau Anda tidak mampu menyelesaikan masalah jangan berdoa tuh. Kira-kira begitu. Jadi selesaikan masalahmu maka doamu akan kami kabulkan, ya kira-kira itu ya. Ya, sepakat. Kita ikhtiar dulu ya. Ikhtiar dulu. Ya, itu. Doa gitu ya. Jangan doa baru nggak ngapa-ngapain tapi berdoa itu salah, itu fatalis namanya itu ya. Ya betul, fatalis. Dalam pepatah bahasa Latin namanya ora et labora. Bekerja dan berdoa. Jadi bekerja dulu gitu. Agama juga mengajarkan begitu ya. Jadi Tuhan tidak akan mengubah
nasib sebuah bangsa Iya. kalau tidak mengubah sendiri. Nah itu udah sepakat. Nah ini yang terjadi, justru Pak Jokowi yang mau mengubah pintu di Kanjuruhan itu, karena kemarin Pak Jokowi rupanya melakukan inspeksi dan akhirnya beliau melihat satu pintu yang di situ yang disebut sebagai kuburan massal. Ya, ada satu pintu yang terkunci. Ini yang orang heran kenapa bisa pintu terkunci. Biasanya kan kok pertandingan selesai itu pintu-pintu itu langsung dibuka. Gitu. Bagus kalau pintunya terkunci, asal yang disemprotkan itu adalah parfum, orang nggak akan berebut keluar. Tapi kalau yang disemprotkan gas air mata kan, jadi kelihatannya Pak Jokowi dia apa namanya? Ada pepatah bilang begini, you cannot see the wood for the trees. Anda tidak bisa melihat hutan kalau terpaku pada pohon-pohon. Demikian juga Pak Jokowi, dia nggak bisa lihat problem besarnya karena terpaku pada hal-hal remeh-temeh itu tuh. Kunci digembok segala macam, kan semuanya bermula karena kepanikan. Datangnya kepanikan kenapa? Karena ada gas air mata. Kalau parfum yang disemprotkan, yang orang gembira-gembira aja tuh. Jadi hal semacam ini menunjukkan juga pemahaman beliau tentang akar persoalan itu kurang sekali tuh. Orang tentu akan kecewa. Ini bagaimana kok urusannya urusan pintu itu kan urusan gampang aja tuh. Kan di semua tempat juga bisa bikin perbandingan. Tetapi kasus ini yang kemarin Aremania dan rakyat Indonesia marah sampai ke seluruh dunia, bahkan di Eropa itu orang pakai pita hitam itu menunjukkan ini kasusnya bukan sekedar pintu Pak Jokowi gitu. Jadi minta maaf dulu lah baru kita ngomong tentang bagaimana memperbaiki itu. Karena rasa empati pada korban itu kurang diperlihatkan. Langsung ya nanti kita usut segala macam tuh. Bukan sekedar Pak Jokowi, juga ketua PSSI segala macam itu. Jadi nggak ada semacam pendalaman batin tentang peristiwa itu. Itu masalahnya sih nggak. Karena itu kemudian Arema atau masyarakat umum, bahkan Persebaya, bahkan segala macam, kan kita lihat sekarang adalah seluruh supporter yang dulu berkelahi atau musuh-musuhan sekarang berkompak untuk mengatakan itu karena aparat. Jadi supporter di mana-mana juga sekarang merasa wah kami juga bisa kena hal yang sama tuh. Jadi bagian ini yang mesti didalami oleh Presiden Jokowi. Kita ingin Presiden Jokowi itu punya perspektif lah. Seluruh masyarakat menunggu itu apa perspektif Presiden. Ternyata perspektifnya sesempit pintu yang dia masalahkan. Ya, dan kemudian beliau meminta diaudit seluruh stadion. Padahal persoalannya bukan di stadionnya. Jelas ada Komnas HAM sudah memberikan semacam gambaran awal dari pertemuan awal mereka. Persoalannya bukan supporter yang menyebabkan kerusuhan, bukan supporter yang turun ke lapangan yang membuat kerusuhan. Dan kemudian secara khusus New York Times itu yang menyoroti. Itu kalau New York Times serius menyorotinya karena ternyata memang polisi kita tidak terlatih dan kemudian juga tidak pernah dimintai tanggung jawab. Jadi selalu berulang setiap kali ada kesalahan, ya tidak ada tanggung jawab. Itu sebenarnya inti persoalannya gitu. Betul, jadi tanggung jawab itu yang kita tagih itu pada siapa? Ya pada aparat tentu saja itu. Aparat tertinggi dikendalikan oleh siapa? Ya oleh presiden lah. Tapi mungkin terlalu tinggi kalau ke presiden, Kapolda ada tuh. Jadi bukan sekedar siapa yang di lapangan atau panitia yang ada di lapangan. Kan aparat yang tidak terlatih, aparat yang tidak mengerti cara penanganan kerusuhan di dalam ruangan tertutup, itu yang mestinya diaudit, diedit atau minimal ditata ulang tuh. Pak Presiden mesti ngomong tentang aparat bukan tentang infrastruktur yang sempit di situ kan. Kan begitu cara kita melihat soal itu. Dari awal kita udah bisa lihat gerakan gas itu kemana tuh. Jadi harusnya misalnya kalau mau sekedar asal-asalan, mestinya gas itu ditembakkan ke pintu yang terkunci, itu pintunya jebol baru kan begitu jadinya kan. Tapi tetap orang menghitung tuh itu lapangan sepak bola ya pasti potensial ada kerusuhan. Karena itu latih cara mengatasi kerusuhan, bukan dengan membabi buta menembakkan kiri kanan tuh. Jadi bagian-bagian teknis itu kan mudah dibaca, tetapi presiden juga harus mengerti bahwa penyelesaiannya bukan penyelesaian teknis. Ini satu sistem pengamanan yang buruk di mana-mana tuh. Pada pengamanan mahasiswa juga buruk segala macam demonstrasi. Jadi sistem pengamanan, pelatihan aparat kita itu yang mesti diperbaiki Pak Presiden. Bukan mata Anda itu tertuju pada pintu yang sempit, itu juga jadi sempit perspektif Anda. Karena
kemudian dipersoalkan Stadion Kanjuruhan, ini bisa jadi persoalan dengan Bu Megawati, karena ini stadion yang meresmikan Ibu Megawati loh. Jangan-jangan Pak Jokowi juga nggak tahu tuh. Dan Oh, ya akhirnya orang kait-kaitkan hal semacam itu. Tentu Ibu Megawati nggak pernah berpikir bahwa aparat penjaga ketertiban pertandingan itu tidak terlatih. Tentu Megawati merasa udah terlatih, sehingga ya bagian-bagian itu sebetulnya akhirnya orang kaitkan lagi kan. Lalu Ibu Mega nanti akan berkomentar, ya kan saya buat itu dengan asumsi bahwa Pak Jokowi akan melatih kepolisian, jadi jangan salahkan saya. Kira-kira begitu nanti batin Ibu Megawati. Nah, sebenarnya di seluruh dunia juga yang dari jauh pun, Bung Rocky sudah bisa langsung mengambil kesimpulan ketika tahu bahwa korban itu akibat ada orang berlarian karena semprotan gas air mata. Dan kenapa mereka bisa menyimpulkan itu? Karena FIFA sudah jelas melarang, statuta FIFA melarang ada penggunaan gas air mata. Sementara, jadi Kapolda misalnya menyatakan bahwa itu sesuai dengan SOP. Dari situ saja, makanya seorang kolumnis di New York Times atau juga fans di Bayern Munchen atau di bahkan pemain-pemain di seluruh dunia bisa langsung menyimpulkan ada persoalan yang serius pada petugas keamanan kita, bukan pada persoalan supporter atau pada stadionnya. Nah, informasi-informasi begini yang aparatnya Pak Jokowi atau staf khusus segala macam nggak brief. Kan Pak Jokowi perlu di briefing tuh. Yeah. Internasional begini itu, terjemahkan New York Times, terjemahkan koran-koran di Eropa supaya Pak Jokowi ngerti bahwa oh iya ya, bahwa semua sepakat bahwa ini melanggar aturan FIFA, bahwa seluruh dunia langsung bisa melihat apa penyebab dari kejadian brutal itu tuh. Jadi dunia nggak melihat pintunya, jadi Pak Jokowi mesti diajarin supaya bisa berpikir lebih lebar supaya dia dapat perspektif dengan perbandingan-perbandingan tuh. Ini bukan cuma salah Pak Jokowi, ya itu memang kapasitas beliau begitu, tapi staf di sekitar dia tidak kasih informasi yang benar tuh, sehingga Pak Jokowi akhirnya merasa ya ini cuma soal karena pintu kecil itu. Jadi hal-hal begini yang dari dulu kita ajarkan pada istana supaya berpikirnya itu lebar dan dalam, itu masalahnya. Lama-lama kita jadi penasihat informal juga nih. Ya, apa boleh buat Bung Rocky, karena kan kemarin juga kita baca bagaimana staf khusus Presiden Jokowi yang tetap bersikukuh atas somasi dari Aremania terhadap Presiden Jokowi dan juga para otoritas yang lain. Tetapi menurut mereka apa urusannya Pak Jokowi harus minta maaf gitu. Ini yang yang saya kira mesti kita jelaskan nih. Ini staf khusus juga, ini dungu juga nih. Kan itu somasi untuk meminta perhatian Pak Jokowi terhadap keadaan psikososial dari masyarakat yang getir, yang marah segala macam. Kan somasi itu artinya teguran etis. Ya. Memang dia disebut somasi karena cuma itu jalannya tuh. Ya. Tapi kan di dalam hukum yang beradab, kalau disomasi kan orang mesti oh iya gue salah jangan-jangan ya. Itu namanya somasi itu. Somasi itu bukan tuntutan hukum. Itu adalah awal dari menyadarkan orang yang bersalah, itu somasi itu. Jadi staf khusus presiden ini siapa mereka itu nggak paham tentang dasar pertama dari somasi itulah ethical imperatif itu. Itu dia nggak ngerti itu, belajar dari mana nih dungu-dungu ini nih. Ya. Nah, ini betul-betul membuat publik menjadi sangat kecewa, dan ternyata sikap-sikap semacam itu ya, sikap dalam tanda petik ini kan lari dari tanggung jawab itu, bukan tanda petik, sikap lari dari tanggung jawab itu diikuti juga oleh di bawahnya, misalnya PSSI, Ketua Umum PSSI mengatakan bahwa tanggung jawabnya bukan pada PSSI, tanggung jawabnya itu pada Panpel. Aduh, akibatnya tuh. saya jadi speechless deh mau ngomong ini. Ya kalau begitu tanggung jawabnya pada si pemegang kunci pintu itu. Jadi begitu kan. Juru kuncinya yang tanggung jawab. Kan ini gila nih reasoning dari istana, dari staf-staf khusus ini kan. Itu kayak orang nggak terdidik dalam berpikir tuh, asal jeplak aja tuh. Kami nggak akan minta maaf karena nggak perlu lagi karena presiden udah pastikan diusut. Memang itu presiden omong apa nggak ngomong diusut itu pasti harus diusut. Jadi yang lebih penting adalah dimensi etik dari peristiwa itu yang membuat orang jengkel, marah, sedih, geram segala macam. Karena itu disomasi. Jadi hati nurani publik minta presiden minta maaf lah. Nanti istana bilang kenapa kita mesti minta maaf tuh? Kan yang salah adalah juru kunci tuh kan, yang pegang kunci kan. Kan itu saya bayangkan cara berpikir staf-staf istana ini yang betul-betul ya sering saya sebut dungu, itulah bukan orangnya dungu, cara berpikirnya dungu kan.
Keadaan dunia marah, lalu dianggap bahwa ya nggak perlu minta maaf. Lo seluruh dunia itu marah, FIFA marah karena kalian itu nggak ngerti manajemen kekerasan itu. Jadi itu intinya tuh. Ini bahayanya kalau presiden dikelilingi oleh orang-orang yang hanya punya keahlian teknis hukum, apalagi itu nggak ngerti bahwa di belakang technicality dari hukum itu ada desain etis di situ, ada moral clarity. Somasi itu untuk minta moral clarity. Begitu cara berpikirnya tuan-tuan dan puan-puan yang ada di istana. Ya. Saya kira wajar kalau Anda juga kelihatan pagi ini kelihatan rada emosional gitu. Iya, karena ini serius betul, tapi ditanggapi soal ini peristiwa biasa tuh yang nggak perlu minta maaf dari segala macam. Lalu dipakai istilah tragedi. Di mana ada tragedi? Di dalam peradaban, kalau kita baca apa asal usul kata tragedi. Tragedi artinya sesuatu yang tidak mungkin dihindarkan karena dia bukan faktor manusia. Manusia dicemplungkan pada nasibnya oleh kekuatan-kekuatan di luar di luar kapasitas dia. Artinya alam membuat tragedi. Kalau ini bukan alam yang buat, ini yang buat adalah petugas keamanan, dan itu yang nggak dipahami oleh istana kan. Oh, ini tragedi kemanusiaan. Nggak ada. Tragedi kemanusiaan itu tidak bisa diprediksi. Nah, peristiwa di Malang itu bisa diprediksi. Sesuatu yang bisa diprediksi pasti bisa dikontrol. Nah, gagal kontrol itu artinya gagal prediksi itu. Itu bukan karena kehendak alam itu terjadi itu. Tragedi karena kehendak alam di luar kapasitas manusia. Ini ada di dalam manajemen yang dikelola oleh sistem yang gagal untuk memberi rasa aman. Itu yang mesti dipahami oleh dungu-dungu yang berkeliling di sekitar Pak Jokowi, sehingga Pak Jokowi nggak ngerti sebetulnya beda antara tragedi dan kriminal. Ya. Oke, Bung Rocky, kita teruskan ya. Ini karena saya keterusan emosinya nih. Oke, kita teruskan evaluasinya ya. Karena kalau kita tadi lihat New York Times jelas itu dia jelas menuding langsung petugas keamanan, dalam hal ini kepolisian. Ada memang tentara, tapi di situ diperbantukan gitu ya. Dan ini sebenarnya kalau kita lihat memang terjadi soal serius kelihatannya di internal kepolisian. Kemarin ini kita geger ada dua prajurit polisi ya, dua prajurit polisi ini dua bintara ya, saya kira dua bintara polisi di Polda Papua Barat itu yang rupanya diminta mengantarkan kue ulang tahun untuk TNI yang kemarin merayakan ulang tahun ke-77, tapi malah melakukan pelecehan, semacam malah dia supaya ulang tahunnya dijilat, dia menyatakan supaya tidak panjang umur dan sebagainya, dan ini membuat pimpinan Polri kalang kabut dan harus minta maaf pada pimpinan TNI. Ini keadaan yang dalam keadaan semacam ini kita selalu minta pertanggungjawaban. Saya rumuskan kembali bahwa tragedi nggak perlu ada pertanggungjawaban karena itu desain semesta tuh. Tetapi ini butuh pertanggungjawaban tuh. Nah, karena itu juga kemudian orang merasa bahwa kalau nggak ada pertanggungjawaban, jadi semua orang bisa suka-sukanya gitu. Melecehkan atau menghina segala macam. Jadi ini satu paket bahwa institusi Polri itu memang disorot oleh publik dan nggak ada pembenahan. Udah dari kasus Pak Sambo tuh nggak ada pembenahan. Lalu terjadi ekses semacam itu tuh. Bayangkan misalnya kalau kemarahan itu tumpah bersama dengan kemarahan buruh, kemarahan supporter, dan kemarahan TNI, kan berantakan kan. Nah, itu pentingnya Pak Jokowi di dalam keadaan yang krisis macam ini datang ke publik, kasih public address. Itu biasa di dalam hal yang betul dramatis tuh. Ada bencana, ada segala macam itu. Pak Jokowi datang kasih pidato pendek yang menenangkan, itu intinya tuh. Jadi jangan defensif atau apologetik. Jadi lakukan sesuatu secara dorongan keras dari batin bahwa bangsa ini sedang retak tuh. Suatu peristiwa yang barusan terjadi di Malang itu ternyata tidak dipahami oleh anggota polisi yang ada di Papua misalnya. Kan itu. Jadi emang ini yang anggota di Papua mungkin ya sangat junior, dia belum bisa paham bahwa kita ada dalam kecemasan, bahwa institusi polisi itu ada dalam sorotan tajam, bahkan dari internasional menganggap bahwa polisi itu memang nggak terlatih itu. Dan orang akan anggap polisi Indonesia juga berbahaya kalau begitu menangani potensi riot segala macam kalau terjadi G20 misalnya, kan itu semua tuh. Jadi cara memandang kita itu lihat hutannya, bukan sekedar lihat pohon-pohonnya tuh. Itu maksudnya. Nah, dan kemarin Anda tadi menyinggung Sambo, kemarin sudah diserahkan ya, kasus dilimpahkan, orangnya kan biasanya diserahkan juga, itu bukan hanya Sambo, bukan pembunuhan tapi obstruction of justice-nya, itu ada 7 perwira, ada perwira tinggi dan perwira menengah yang diserahkan kepada kejaksaan.
Tetapi ini yang disoroti oleh media itu justru ini kenapa kesannya seperti seolah-olah itu bukan penyerahan seorang penjahat tapi ini seperti silaturahmi. Kenapa? Karena mereka melihat Sambo itu masih diperlakukan secara istimewa gitu, masih ketika ini dipayungi oleh provos dan sebagainya, dan ini wartawan dengan kritis menurut ini kayak seperti silaturahmi, mereka nyebutnya begitu. Itu akhirnya kita lihat betapa sinisme itu terhadap penyelesaian kasus hukum itu jadi unsur penting di dalam membaca keadaan politik. Jadi orang bahkan menganggap, bahkan udah diserahkan ke kejaksaan masih dianggap bahwa ya itu pasti basa-basi, pasti itu adalah ya semacam prosedur biasa yang kemudian nanti juga bisa dijelaskan sebagai ya hukum udah berjalan, kira-kira begitu kan. Tetapi di belakang hukum sudah berjalan, orang melihat hal-hal yang secara hermeneutik tadi itu terbaca bahwa oh ini sebetulnya bukan hukum sedang berjalan, ini lagi tukar tambah kekuasaan, tukar tambah kepentingan, kan itu intinya kan. Nah, apalagi orang akan lihat oh ini perlakuan yang berbeda tuh, bahwa seseorang bisa dapat fasilitas, bahkan payung itu pun itu pertanda bahwa seseorang masih berkuasa, sehingga dia bisa kasih sinyal bahwa lindungi saya dengan payung, bahwa saya masih berhak dapat proteksi segala macam atau keistimewaan. Itu masalah kita tuh. Jadi harus betul-betul bersih supaya kita lega untuk menghadapi pemilu, menghadapi G20 segala macam tuh. Jadi keadaan ini kembali lagi Pak Jokowi harus tampil ke publik, beritahu keadaan semacam ini, proposal kami begini, hati nurani kami begitu tuh. Bikin aja teks pendek tuh. Kalau nggak bisa bikin dan bodoh-bodoh di istana saya buatin tuh. Lewat FNN kita kirim begini Pak Jokowi cara mengatasi batin rakyat yang lagi teriris-iris itu. Ya. Nah, ini memang wajar kalau wartawan gitu kemudian ada semacam sinismenya mereka gitu ya. Karena kan kemarin itu ternyata hanya penyerahan formalitas saja. Oke, ditunjukkan mereka kepada publik, tapi tetap saja ada pesan perlakuan istimewa. Dan kemarin mereka ternyata kebalik lagi, yang satu di tahanan Mabes Polri, yang satu di tahanan Brimob. Harusnya kan soal-soal begini ini harusnya sedikit sensitif ya. Mestinya kejaksaan dan kepolisian juga paham bahwa ada kecurigaan dari publik terhadap itu. Mestinya ya diputus. Kalau kita kan orang bisa bertanya, benar nggak dia ditahan di Mabes Polri? Benar nggak dia ditahan di mana di Brimob? Dan kemudian orang juga bertanya kemarin misalnya Ibu Putri pakai masker, orang masih tanya harusnya copot dong maskernya Ibu Putri itu. Betul nggak itu Ibu Putri sebenarnya? Jadi muncul hal semacam ini yang ke publik itu. Jadi itu pertanda bahwa memang kepercayaan pada pemerintah udah hilang sama sekali itu. Yes. Kita tetap ingin ada TNI yang kuat, kita tetap ingin ada polisi yang bermoral, gitu kan, itu intinya kan. Yes. Dan kalau itu dipahami oleh kekuasaan, mereka akan pasti bikin semacam mock up gitu, konstruksi dalam pikiran. Kalau nggak pakai masker gimana ya, kalau ternyata masih pakai payung gimana sorotan publik ya. Jadi seolah-olah dianggap ini ya nanti juga hilang begitu aja kan. Tapi tetap kita mau beritahu bahwa ini negara yang berantakan di dalam segala hal, dan kecurigaan publik terhadap penegakan hukum udah hilang sama sekali. Kita tetap ingin dorong supaya Pak Listio cari jalan lain untuk menenangkan. Karena Pak Listio kita tahu beban beliau itu berat betul tuh. Harus menghadapi tekanan publik, harus menghadapi cara dia sendiri untuk menerangkan pada Pak Presiden segala macam tuh. Nah, demikian juga TNI. Pak Andika berupaya untuk membantu TNI itu. Tetapi terlihat bahwa friksi institusi masih berlangsung. Dan itu kan samar-samar orang melihat kalau begitu ada ketegangan antara TNI dan Polri. Ini kan bahaya tuh. Selalu mesti ada wake up call, ada beeper di dalam, ada yang beep bunyi di dalam istana. Nah itu yang nggak ada. Jadi Pak Jokowi itu tersiksa juga karena dia nggak well informed, dia nggak tahu peta yang terjadi, dia nggak paham bahwa social unrest, kondisi psikososial rakyat itu lagi marah, dan ya mungkin juga nanti akan meninggi karena nanti akan ada demo buruh yang masih menuntut soal omnibus law. November nanti juga negara-negara OPEC akan menurunkan produksi, lalu harga minyak makin tinggi dan itu selesai. Jadi persiapan untuk arah krisis itu nggak ada di istana. Itu ajaibnya. Nah, oke. Tapi di tengah situasi itu, saya kira ini ada kabar baik, tapi sekaligus juga kabar buruk. Kita tentu masih ingat ya kemarin diagram jaringan Kekaisaran Sambo 303 itu ya. Nah, ini baru muncul belakangan ini Pak Ito Sumardi ini diwawancara di Kompas, dia menyebutkan bahwa
dia yakin bahwa diagram itu dibuat internal oleh kepolisian. Kata dia, karena dia sebagai orang dalam, saya juga pernah bikin semacam itu. Jadi dia bilang ini ada orang yang dalam tidak puas dan menyatakan dan membuat itu. Kabar baiknya menurut saya berarti masih adalah polisi-polisi yang baik yang masih pengen membongkar kasus itu. Tapi kabar buruknya berarti ya memang betul bahwa jaringan Sambo itu masih sangat kuat sekalipun dia sudah dicopot dipecat sebagai jenderal. Ya itu, kalau yang bicara ya Pak itu dianggap sebagai polisi yang etiknya itu bagus, kuat gitu kan. Orang dulu berharap dia bisa memimpin Polri itu. Tapi kemudian orang juga melihat bahwa ternyata banyak info yang samar-samar, akhirnya dibuat terang oleh keterangan Pak Ito kemarin dia beri keterangan itu misalnya. Jadi orang melihat ini panjang ini cerita ini nih. Lalu orang mulai menilai sepanjang apa daya tahan Pak Sigit untuk menyelesaikan soal ini. Jadi kalau udah nggak tahan, sebaiknya Pak Sigit meletakkan jabatan itu kan. Demikian juga pejabat-pejabat yang lain. Itu lebih memudahkan orang melihat bahwa oke, Pak Sigit memang udah berusaha maksimal, tapi daya dorong politik tidak cukup kuat untuk membackup Pak Sigit misalnya tuh sebagai Kapolri, kan selesai masalahnya. Sehingga mulai ada persiapan untuk cari pengganti Pak Kapolri. Tetapi persiapan itu pun nggak boleh politis, karena nanti orang anggap wah kalau begitu ada geng yang memang ingin jungkilkan Kapolri itu. Jadi semua hal itu jadi samar-samar. Dalam kesamar-samaran itu bermainlah intelijen, bermainlah kepentingan asing, bermainlah macam-macam faktor di situ tuh. Jadi ini kayak kita punya pengetahuan untuk melihat peta secara lebih lengkap, tetapi kemampuan kita untuk menerangkan itu nggak ada tuh. Itu soalnya. Kalau kita kan jurnalis, FNN, kita punya kemampuan untuk menganalisis tuh. Kita hanya bisa analisis dan memberi sinyal bahwa arah dari penyelesaian ini nanti akan berantakan. Nah, itu yang mestinya jadi sinyal supaya presiden ulangi lagi ketegasan itu tuh. Kan presiden udah berkali-kali cuman bilang ya selesaikan. Ya itu poinnya tetap ada pada relasi presiden dengan Kapolri sekarang tuh. Dan di dalam relasi itu ada faktor-faktor lain, ada bintang-bintang lain yang berupaya untuk masuk dalam permainan. Yes. Jadi sejak awal kan seperti kita katakan bahwa kasus Sambo ini simptom, tapi ternyata kemudian muncul lagi Kanjuruhan. Jadi simptom-simptom ini kemudian membawa kita kepada satu diagnosa yang jelas, penyakit yang jelas, seperti kemudian seperti dituliskan oleh New York Times tadi ya. Betul. Jadi kalau kita yang ngomong mungkin dianggap ya itu terlalu ikut campur. Kalau New York Times atau media-media luar, dia endapkan masalahnya, terus dia lihat dari atas tuh, bird's eye view, dan petanya dia bisa baca lebih bagus tuh. Nah itu mestinya yang diterangkan pada Pak Jokowi oleh para pembantunya. Begini loh cara publik internasional melihat pelemahan bahkan decaying, pembusukan dari institusi-institusi demokrasi di Indonesia, atau banyak hal sebetulnya bisa kita bahas. Tapi sekali lagi mata istana itu nggak mampu untuk melihat hutan, dia hanya melihat pohon-pohon yang tadi saya bilang, you cannot see the wood for the trees. Yes, oke. Terima kasih Bung Rocky, dan kita bisa melihatnya dengan jelas dengan 0%. Ini mata utama kita 0%. Yeah, thank you Bung Rocky. Oke.